wa rasulullah. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan sehat walafiat sehingga kita bisa istiqomah di dalam sholat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan ampunannya. Dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya juga. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Riyadus Sholih. Share. Ya, itu Salihin. Nah, hadis ke-127. Iya. Monggo Mbak Indri, silakan. 127 ya. Oke, baik. Ke-11 dari Abu Hurairah RA lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, niscayalah saya telah melihat seseorang yang bersukaria dalam surga dengan sebab memotong sebuah pohon dari tengah jalanan yang pohon itu membuat kesusahan bagi kaum muslimin. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan demikian. Pada suatu ketika, ada seorang lelaki berjalan melalui sebuah cabang pohon yang melintang di tengah jalanan. Kemudian ia berkata, demi Allah, niscayalah pohon ini hendak kulenyapkan dari jalanan kaum muslimin, supaya ia tidak membuat kesukaran pada mereka itu. Orang tersebut lalu dimasukkan dalam surga. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pula disebutkan demikian. Pada suatu ketika, ada seorang lelaki yang berjalan di jalanan. Ia menemukan cabang dari sebuah pohon berduri pada jalanan itu. Kemudian cabang berduri itu disingkirkan olehnya. Allah lalu berterima kasih kepada orang tadi dan memberikan pengampunan kepadanya. Paham, Bud. Iya. Jadi menurut pemahaman saya itu kebaikan kecil itu sangat berarti juga ya Ustazah. Meskipun hanya menyingkirkan halangan atau rintangan di jalanan, tapi itu dengan tujuan lillahi ta'ala untuk melenyapkan kesukaran bagi orang lain, itu juga akan bisa menjadi penyebab kita masuk surga ya Ustazah. Iya, betul. Bahkan Allah itu merasa bersyukur kepada orang yang melakukan itu. Makna bersyukur Allah kepada hambanya artinya Allah menerima amalannya itu dan membalasnya. Kemudian dia pun si orang yang melakukan amalan tersebut faghfarolahu, maka Allah mengampuninya juga kesalahan-kesalahannya. Sehingga diketemukan oleh Rasulullah SAW, maksudnya diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah, dia itu lagi bersukaria di dalam surga. Jadi pembelajarannya bagi kita, boleh jadi mungkin ketika kita di jalan lagi, ya pokoknya di lorong di mana aja, pokoknya pas lagi kita jalan mau ke kantin mau kemana, tiba-tiba di bawah itu ada kulit pisang kayak apa yang sehingga membahayakan orang. Maka ketika kita singkirkan, itu pun insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya dok, begitu. Baik. Tapi tergantung niatnya juga ya Ustazah. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau riya kan enggak ya? Atau apa namanya, buang yang memadaratkan di jalan sulit kayaknya kalau riya ya. Gitu ya. Barangkali biar dilihat orang gitu, biar dilihat orang terus viral gitu. Kalau di film-film itu kalau lagi pacaran, kalau di film-film itu lagi pacaran gitu disingkirkan gitu supaya pacarnya jalannya lengang. Nah, kalau itu jelas sekali bukan karena Allah ya, karena takut apa namanya pacarnya jatuh. Kalau pekerjaannya penyapu jalan, dapat nggak kira-kira? Enggak ya, karena memang pekerjaannya memang sudah itu ya. Iya, tapi penyapu jalan itu kan kalau umpamanya di situ ada daun-daun, dia tidak membahayakan. Tapi kalau dilihat dari segi at-tahuru satrul iman, kebersihan itu dari bagian iman.
maka insya Allah tetap Allah akan memperhitungkan juga. Cuman kan tidak sebesar orang yang tadi, yang di dalam hadis ini. Ya. Baik. Lanjut. Satu lagi Mbak Indri, dua-dua aja. Ke-12. Ke-12 dari Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbaguskan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat lalu mendengarkan khutbah serta berdiam diri tidak bercakap sedikit pun, maka diampunilah untuk antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya. Dan ditambah pula dengan 3 hari lagi. Barang siapa yang mempermainkan batu kerikil di waktu ada khutbah, maka ia telah berbuat kesalahan. Riwayat Muslim. Paham. Ini yang kurang paham tuh ditambah dengan 3 hari lagi. Itu berarti maksudnya dari Jumat ke Jumat plus 3 hari lagi gitu ya Ustazah? Ya, seumpamanya hari itu di dalam seminggu itu ada 10 hari, berarti lengkap. Cuman sayang harinya cuman 7 hari ya. Cuma Hari 7 ya. hari, iya. Dari Satu Jumat, Jumat satu ke minggu Jumat ya, 7 berikutnya. hari. Iya. Iya, Berarti iya. orang tersebut yang melaksanakan berwudu dengan baik, kemudian dia itu pergi sholat Jumat dan mendengarkan khutbah, maka dia mendapatkan bonus 3 hari. Untuk siapa aja, laki-laki sama perempuan, kalau mau perempuan boleh, akan tetapi perempuan itu tidak wajib, hanya sunat aja. Sebenarnya kalau laki-laki yang paham ya, para bapak-bapak yang paham, para pemuda-pemuda yang paham tentang Jumatan ini, beliau-beliau itu sudah mendapatkan fasilitas ampunan gitu dari Allah disediakan. Dia punya saldo di sisi Allah, setiap minggunya menyimpan 3 hari. Kalau mulai dari balik, kemudian dia sampai diwafatkan oleh Allah, terus tidak meninggalkan Jumatan, maka sebesar itu pula lah yang diraih oleh si bapak laki-laki tersebut. Waman masa al-hasob, barang siapa yang memegang-megang, mempermainkan kerikil ataupun batu-batu kecil, fakod lago, maka sia-sialah Jumatan. Tidak punya pahala. Maka ketika orang yang Jumatan itu begitu mendengarkan khutbah, jangan berbicara satupun. Jangan memegang biji tasbih pun. Umpamanya dia memegang biji tasbih, subhanallah, subhanallah, nggak perlu. Itu akan menghapus pahala Jumatannya. Dan kalau ada anak-anak, siapapun yang lewat, yang lagi umpamanya rame aja di samping itu, namanya anak-anak ataupun siapa aja ngobrol, kita nggak usah menggubris dia. Kalau kita mengatakan, jangan rame, dengarkan khutbah, nah itu pun termasuk sia-sia pahala. Ya. Ada pertanyaan. Kalau yang beberapa kali yang saya alamin, misalnya kalau hari raya pas sholat di masjid itu mesti ditanya, kita niat nggak bercakap tapi sebelah kita tuh ngajak omong-omongan gitu, gimana ya kita terus? Atau nanyain, itu tadi ngomong apa? Ya sebaiknya usahakan di dalam sholat yang lain pun ketika, maksudnya di dalam sholat hari raya kan ada khutbahnya itu, maka kita pun sebaiknya mendengarkan khutbah dimanapun, atau dalam thalab ilmi pun sama, nggak boleh ada percakapan. Tapi kalau umpamanya di dalam waktu selain Jumatan, ketika kita ngomong jangan rame, itu dengerin khutbah, dengerin ceramah supaya bermanfaat. Nah itu insya Allah kita sholat Idul Fitri Idul Adhanya tidak sia-sia. Ini khusus untuk Jumatan, spesial di Jumatan. Maka ketika para pemuda dan para pemudi, para bapak, para ibu-ibu yang tahu hadis ini, semuanya konsisten. Maka ketika semuanya paham tentang ini, tidak ada yang berbicara satupun insya Allah. Karena takut.
pahalanya tidak ada. Jadi yang satu ingat hadis ini, yang satu ingat hadis ini. Nah, maka insya Allah. Apakah ini juga berarti khutbah itu sifatnya itu satu arah ya, Ustazah ya? Maksudnya satu arahnya? Tidak ada tanya jawab begitu. Oh, Khutbah itu sifatnya itu tanya jawab sebetulnya atau? kalau di Jumatan itu tidak ada tanya jawab, yang ada tanya jawab itu biasanya dilaksanakan tanya jawab itu di forum tolab ilmi. Kalau kita tolab ilmi mendengarkan ceramah di situ biasanya membuka untuk tanya jawab biasanya di akhir ceramah. Itu bagaimana? Kalau di Jumatan sama khutbah Idul Fitri Idul Adha itu jarang-jarang dan tidak diadakan kecuali ketika Rasulullah SAW berkhutbah Jumat, ada orang yang datang. Maka Rasulullah yang khutbah tadi berkata, kamu sudah sholat belum? Gitu. Maka kata pemuda itu, belum ya Rasulullah, sholatlah Anda 2 rakaat. Nah, itu malah diperintah. Jadi seorang khotib ketika ada jamaah yang datang, boleh dia menganjurkan untuk sholat. Dan tidak batal itunya Jumatannya, dan tidak pula batal khutbahnya. Hanya cuma kalimat itu aja yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di situ pemahamannya bagi kita, maksudnya dari bapak-bapak yang Jumatan, walaupun dalam keadaan mendengarkan Jumatan, maksudnya ceramahnya atau khutbahnya, diperbolehkan sholat 2 rakaat. Boleh jadi mungkin sholatnya itu at-tahiyatul masjid. Oke. Di Bulughul Maram itu jelas. Baik. Lanjut. Lanjut ya, Ustazah. Ya. Mbak Susi, monggo. 129 ya. Ke-13 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang hamba muslim ataupun mukmin berwudu, kemudian ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu setiap kesalahan yang dilihat olehnya, dengan menggunakan kedua matanya bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Selanjutnya, apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, bersama dengan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian, apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalani oleh kedua kakinya itu, bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Sehingga keluarlah orang tersebut dalam keadaan bersih dari semua dosa. Paham itu sih. Ya, ini wudhu itu seperti mensucikan kita ya. Dengan membasuh air itu apa namanya? Imbalannya adalah kesalahan-kesalahannya itu akan keluar bersama dengan air yang menetes tadi ya, Ustaz. Iya, begitu ya, Ustaz. Ya. Jadi fungsi wudhu itu bukan hanya membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel di fisik kita. Maka di situ ada makna yang lebih dalam, artinya ketika kita memiliki kesalahan-kesalahan kecil tentunya. Kalau masalahnya kenapa? Kalau dosa besar tidak hilang dengan wudhu, kalau dosa besar itu harus melalui tobat nasuha, tobat yang betul-betul ada penyesalan, tidak akan diulangi lagi, dan dia itu melaksanakan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah itu, sama sekali dia tidak mengulangi lagi. Kalau dosa-dosa kecil, kadang-kadang kan kita secara tidak sengaja begitu lagi jalan, lagi lewat, melihat sesuatu yang menurut Allah dan Rasulnya itu tidak pantas untuk dilihat. Tapi kadang-kadang kan kita suka melihatnya. Begitu pula tangan, begitu pula mulut. Kadang-kadang mulut kita itu kan berbicara dengan sesuatu yang hal mungkin menurut Allah itu
suatu maksiat, tapi kita mungkin biasa-biasa gitu menganggapnya. Nah, maka ketika kita berwudu, insya Allah mulai dari kumur-kumur, dari mulut dosa itu. Kemudian muka, maka apa yang dilihat oleh muka kita, dan semuanya sampai kaki itu akan keluar lewat tetesan air yang terakhir. Maka begitu dia habis selesai wudhu, bersihlah dari dosa-dosa kecil. Berarti di umur saya ini yang sudah mendekati 60 ini kan banyak reuni gitu. Kadang-kadang kalau reuni gitu kita ya sedikit banyak itu ada kayak gibah-gibah kecil gitu, itu wudu aja ya, Tante ya. Ya, Gibah kecil. Betul. Jadi ketika orang itu mendawamkan wudhu, jadi maksudnya di sini wudhunya tidak terbatas hanya yang untuk melaksanakan sholat 5 waktu aja. Jadi kan kalau yang 5 waktu, jadi sehari semalam sudah pasti muslim-muslimat itu melaksanakan wudhu 5 kali. Tapi di luar yang 5 waktu itu, yang 5 kali itu, insya Allah itu pun sama fungsinya. Makanya ketika marah kan dianjurkan supaya ya mungkin ya fisiknya juga tidak cemberut lagi, kemudian ada gerakan-gerakan yang tidak fokus kepada amarah tadi. Maka dengan adanya wudhu, di samping dosa-dosa yang baru diucapkan, yang baru kita jengkelkan, hilang dengan berwudhu. Insya Allah seperti itu. Maka kalau umpamanya di dalam hati ada ganjelan gelisah, oh ini gelisah sekali, ada apa ini? Ya, jangan-jangan saya ini banyak dosa. Nah, cepat-cepat aja wudhu. Insya Allah. Dengan wudhu tersebut hilanglah dosa-dosa. Ya. Kalau lagi di kereta gitu, di perjalanan jauh, misalnya kereta seperti itu di kereta ya. Tayamum gitu ya? Ya. Kalau tayamum itu kan sudah pasti untuk sholat ya. Jarang-jarang tayamum dipergunakan seperti supaya dosa saya hilang, tayamum ya. Jarang-jarang gitu. Tapi penekanan di tayamum itu sholat toh, iya. Rata-rata sholat ya. Iya. Baik. Ya. Lanjut, Mbak. 130 ke 14 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu dapat menjadi penghapus dosa-dosa antara jarak keduanya itu, jikalau dosa-dosa besar dijauhi. Ini kalimatnya kok ada jikalau dosa-dosa besar dijauhi. Artinya ini bisa menghapus dosa-dosa selain dosa-dosa besar gitu ya, Ustazah? Iya, karena masalahnya dosa besar itu harus melalui tobat nasuha. Seperti dia itu penjinah ya, jinah itu kan merupakan dosa besar. Maka ketika dia itu melaksanakan dosa besar yang tadi jinah, dia harus ada penyesalan. Satu, harus penyesalan, jangan diulangi lagi, dan betul-betul kepada Allah itu mohon ampun dengan tidak mau lagi untuk melakukan itu. Maka setelah itu dia niatkan melepaskan dosa yang besar tadi, kemudian umpamanya pas di itu hari Jumat gitu. Nah, ya Allah, saya itu bertobat, mudah-mudahan dosa-dosa yang sudah lalu itu, terutama dalam hal zina, umpama saya contohkan itu. Maka insya Allah mengampuni. Setelah itu dia melaksanakan Jumatan. Maka ketika dia melaksanakan Jumatan, dari Jumat ke Jumat, hilanglah dosa-dosanya. Tanpa melaksanakan jinah lagi seorang tersebut, dan tidak pula melaksanakan dosa-dosa besar yang lainnya. Kemudian orang tersebut dari Ramadan ke Ramadan menjadi kifarat 1 tahun. Kita kemarin kan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, ketika nanti ketemu lagi dengan puasa Ramadan, seumpamanya dalam 1 tahun itu ada dosa yang boleh jadi mungkin kita melaksanakan dosa tersebut tidak terasa ataupun terasa juga, maka diampuni oleh Allah ketika kita
masuk ke Ramadan yang akan datang. Terus dan terus. Seperti itu Allah memberikan kelonggaran tanpa diminta. Itu ampunan dosa dari Allah. Jadi dengan gimana dong? Tanpa diminta ya? Iya, kan karena kita melaksanakan kesolehan tadi. Melaksanakan amalan. Itu kalau misalnya yang tadi, mohon maaf Ustaz, yang ke-13 ini kalau wudhu juga pun itu artinya misalnya tanpa kita perlu doa sesudah wudhu, gitu cuma wudhunya doang itu nggak pakai doanya gitu apa ya? Apa harus sama? Ya eman aja. Kan ada keutamaannya. Iya. Punya keutamaan tersendiri kan di dalam Bulughul Maram itu kan jelas di dalam bab wudu. Barang siapa yang dia sudah selesai berwudu, kemudian dia itu berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai selesai, maka dia dipersilahkan untuk masuk surga ke pintu surga yang 8 dari mana saja yang dia inginkan. Ada keutamaan tertentu. Jadi emang kalau ditinggalkan. Oh. Baik. Ya Ustaz. Oke, 131 ya. Ya, lanjut. Dr. Wiwin 131. Baik. 131 ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah engkau semua saya tunjukkan pada sesuatu amalan yang dengannya itu Allah akan menghapuskan segala macam kesalahan serta mengangkat pula dengannya tadi sampai beberapa derajat?" Para sahabat menjawab, "Baik ya Rasulullah." Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran banyaknya, melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid, serta menantikan sholat, yaitu menyempurnakan wudhu sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran banyaknya, melangkahkan kaki untuk pergi. Titiknya di kesukaran-kesukaran dong. Oh iya, makanya kok bingung ya. Yaitu menyempurnakan wudhu sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran. Nah, gitu. Banyaknya melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid, serta menantikan sholat setelah selesai sholat yang satunya. Yang demikian itulah yang dinamakan perjuangan. Riwayat Muslim. Keterangan menyempurnakan wudhu sekalipun menghadapi kesukaran, misalnya di saat yang udaranya dingin sekali sehingga airnya pun menjadi sangat pula dinginnya. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa senantiasa bertoharoh, yakni tetap suci dari hadas besar dan kecil, juga sholat dan segala sesuatu yang dilakukan ditujukan untuk niat beribadah dan berbakti kepada Tuhan adalah sama pahalanya dengan berjihad fisabilillah. Paham? Iya, jadi kita misalnya nih habis sholat, kemudian belum kentut, menjaga agar tidak sampai kentut, ataupun kalau kentut, kalau terkena hadas langsung wudhu lagi, gitu terus ya. Jadi selalu dalam keadaan kita nih bersuci gitu ya, Ustazah maksudnya ya. Penekanannya di sini, satu, menyempurnakan wudhu walaupun dalam kondisi apapun. Kalau cuacanya panas malah dengan wudhu itu nikmat. Tapi begitu cuacanya dingin, pegang air itu cepet-cepetan. Itu cepet-cepetan. Oh, maksudnya sempurna benar ya. Tapi walaupun cepet-cepetan pun tidak masalah, yang penting sempurnanya. Arti sempurna di sini jangan sampai anggota wudhu tidak kena air gitu. Jadi walaupun cepet-cepet tapi semuanya anggota wudhu kena air rata dengan air wudhu, nggak masalah. Cepet-cepet itu. Nah, kemudian memperbanyak langkah pergi ke masjid, artinya sholat berjamaah. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat, ini dimanai biasanya kan kalau rata-rata, kalau orang kita ini di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ketika haji atau umroh. Biasanya sebelum kita berangkat, sebelum maghrib itu kan untuk sholat maghrib, langsung standby di sana. Setelah itu, kita nggak pulang dulu. Nanti biasanya pulang itu ba'da isya. Nah itu menunggu sholat, setelah sholat, nah itu
Fadzalikumur ribat, itulah sebuah perjuangan. Di hadis Muslim, atau mungkin di sini juga ada, di hadis Muslim, Dok, di dalam sholat, bahwa ketika seseorang itu menunggu sholat dari waktu maghrib ke waktu isya, ataupun dari waktu-waktu yang lain, dalam rangka menunggu, dan di situ dia berada di atas tempat sholatnya, kemudian tidak batal, maksudnya masih punya wudhu, maka dianggap orang tersebut sama dengan dia melaksanakan sholat selama itu. Umpamanya dia nunggunya 1 jam, umpama saya mudahkan aja, dari maghrib ke isya itu dia 1 jam nunggunya. Maka ketika 1 jam, seumpamanya kita melaksanakan sholat, dapat berapa rakaat 1 jam itu. Maka sebesar itulah, sebanyak itulah pahala yang diberikan oleh Allah kepada dia. Yang kedua, maka ketika dalam penantian dia tidak berhadas tadi, oleh malaikat didoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah tobatnya dia. Itu di dalam Muslim. Baik, Ustaz. Monggo, ada yang belum paham, siapa yang mau bertanya, monggo silahkan. Lanjut ya Ustaz. Ya, lanjut. Ya, 1 ke 2 ya. Aku lagi. Lanjut ke 1 Ya, Dr. Wiwin. Iya. Ke-16 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersembahyang 2 sholat barot, makna sebenarnya dingin, maka ia dapat masuk surga. Muttafaq alaih. 2 sholat barot maknanya ialah sholat subuh dan asar. Paham ya, Dok? Ya, tapi kan itu memang wajib ya, Ustazah? Iya. Sholat yang ini wajib. Di sini dimanai ketika dia melaksanakan subuh itu kan 1 dingin, yang kedua itu dia Ngantuk. jihad untuk melawan ngantuk kan. Iya. Maka ketika dia itu insya Allah akas di dalam melaksanakan bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, insya Allah sholat-sholat yang lainnya pun dia akan akas juga. Jadi ini merupakan tolak ukur ya untuk seseorang ketika dia betul-betul melaksanakan sholat subuh, insya Allah sholat yang lainnya pun akan terlaksana. Kedua itu asar. Biasanya waktu asar itu kan waktunya istirahat. Yeah. Malas gitu kan untuk bangkit dari tempat duduk dan lain-lain sebagainya, habis kerja waktunya bercengkrama, kan banyak seperti itu. Maka ketika dia tidak meninggalkan 2 waktu sholat asar dan subuh, insya Allah oleh Allah itu dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi bukan dalam arti gini, oh berarti sholat yang harus diperhatikan itu adalah hanya asar dan subuh. Berarti kalau yang lainnya sekali-kali tidak sholat, berarti tetap dijamin surga. Tidak seperti itu. Ya, Ustazah. Monggo, Dokter Dia. 133. Dokter Ari, monggo. Ya. Ke-17 dari Abu Musa al-Asy'ari pula, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka dicatatlah untuknya pahala ketaatan sebagaimana kalau ia mengerjakannya di waktu ia sedang berada di rumah sendiri dan dalam keadaan sehat. Gimana? Oh, kalau waktu sakit atau safar, meskipun itu mengerjakan sholatnya di ruhsyah, itu sama tetap seperti ketika tidak safar atau ketika sehat ya. Ya, sama dengan waktu kita mukim ya, Dok. Mungkin ya.
Ketika sholat safar, di situ Allah memberikan rukhsah kepada kita, boleh dikosor, boleh dijama. Biasanya orang itu kan suka ada pemikiran gini kalau tidak tahu ilmunya. Eman loh, kan saya ini sudah lama, umpamanya ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di mana aja di luar kota. Eman waktunya, kan saya nyantai, maka sholatnya saya sempurnakan 4 rakaat. Ya, orang tersebut berarti dia tidak menerima, tidak mengindahkan sedekah dari Allah. Padahal sholat qashar itu adalah sedekah dari Allah. Ya, saya eman kok, gitu. Maka tetap dia dituliskan pahalanya sama dengan waktu kita di rumah. Tanya Ustazah. Kalau kecuali waktu Ini apa hanya berlaku untuk sholat tok, Ustazah? Berlaku untuk semuanya. Saya jelaskan. Makanya saya mau menjelaskan. Monggo tadi siapa yang nanya dulu? saya Ustazah. Ya, monggo. Kalau di Mekah Madinah kan kita tidak menjamak qashar tapi sholat penuh seperti di waktu mukim ya Ustazah. Ya. Kalau kita, mohon maaf, saya balik tanya, Dok. Jenengan ke Mekah atau ke Madinah termasuk orang safar, termasuk musafir atau mukim? Musafir. Iya. Berarti kalau musafir berlaku dong rukhsahnya Allah. Ya kan? Tapi rasanya kok sayang gitu ya Ustazah. Saya kan udah menjelaskan di awal, Dok. Saya udah menjelaskan di awal. Biasanya gitu kan. Nah, maka kita insya Allah ketika dibekali oleh Allah ilmu seperti ini, insya Allah tidak akan ragu-ragu lagi. Kalau tapi selama berapa hari Ustazah? Kalau di sana dokter itu sholatnya ikut berjamaah, sempurnakanlah mengikuti daerah setempat. Nah, umpamanya walaupun tidak di Mekah di Madinah pun gitu di luar kota, kalau berjamaah ikuti. Waktu zuhur berjamaah 4 rakaat kita ikutinya. Akan tetapi kalau kita sholat sendirian, maka itu lebih baik dikosor. Baru ngerti Ustazah. Kalau di tempat luar kotanya itu rame-rame, maksudnya ini rame-rame ada 3 orang ataupun lebih keluarga kita, maka ketika sholat berjamaah dan yang memimpinnya itu, yang mengimami itu masih keluarga kita, maksudnya keluarga kita dari Surabaya gitu, yaitu dikosor dong. Dan ketika dikosor nggak perlu ada qobliyah ba'diyah, nggak perlu. Saya jelaskan itu apakah ada perkecualian ketika di Madinah itu ada keutamaan 40 waktu sholat itu bagaimana Ustazah? Tidak diketemukan. Saya tidak menemukan harus kalau ke Madinah itu harus melaksanakan sholat 40. Arba'in. Iya. Tidak menemukan di hadisnya. Belum. Tapi kan kita itu ke sana tujuannya memang ingin beribadah dan sholat sepuas-puasnya, Ustazah. Kan rugi kalau misalkan kita ke sana kita jamak, kemudian kita jalan-jalan belanja. Kata saya juga, kalau ibu sholatnya di masjid, nggak boleh dikosor malah. Kan berjamaah. Ya. Kalau ibu di maktab ataupun di hotel, sholatnya kan sendirian. Ya. Berlakulah sholat safar. Ya. Bulul Maram jelas sekali. Itu adalah merupakan sedekah dari Allah, rukhsah tersebut, maka terimalah. Gitu. Maka ketika kita menerima, Allah itu senang. Sebagaimana Allah benci kepada orang yang melaksanakan maksiatnya. Umpamanya Allah melarang, tapi oleh orang itu dilanggar. Nah, Allah itu benci. Maka ketika orang itu dikasih keringanan, rukhsah tersebut, maka ketika orang itu mengambil yang diberikan oleh Allah di dispensasi dalam hal ibadah itu, Allah senang sekali.
Paham dulu seperti apa yang saya terangkan itu? Ya, makasih. Nah, ini yang sakit. Kemudian yang sakit, Iza maridol abdu, apabila sakit seorang hamba. Sama, ketika kita sakit pun demikian. Waktu kita sholat di rumah umpamanya, di mukim, di rumah sendiri. Ketika kita sholat sehat, berarti kan kita sempurna. Sholatnya itu bisa berdiri. Kita 4 rakaat, kita bisa berdiri. Untuk zuhur umpamanya, saya umpamakan zuhur. Tapi ketika dia sakit, sholatnya itu duduk. Kan kalau di dalam hadis itu, barang siapa yang dia itu sholat, kemudian dia itu tanpa ada uzur, sholatnya duduk, maka pahalanya separuh. Tapi karena dia itu sholatnya duduk itu ada uzur disebabkan sakit, maka tetap dia mendapatkan pahala yang sempurna. Paham, Dok? Nah, kemudian ketika kita usia sudah seperti ini, artinya udah melebihi dari 40 tahun, diusahakan, diniatkan untuk mencari amalan-amalan yang sedikit tapi dawam. Artinya kita continue terus di dalam amalan tersebut. Sehingga oleh Allah dicatat nanti, karena dia itu sudah terbiasa melakukan suatu amalan, maka ketika dia pergi ataupun dia sakit, dan dia tidak mengamalkan amalan tersebut, maka oleh Allah tetap ditulis pahalanya. Maka itulah yang dikatakan ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak terputus. Jadi untuk menjelang tua kita, karena ketika kita sudah tua, kan fisik kita itu nggak bisa diajak kompromi sebagaimana waktu kita sehat, waktu kita masih muda. Boleh jadi banyak para sepuh-sepuh itu jalan pun kan sudah tidak mampu lagi. Nah, kalau dia punya amalan yang waktu sehatnya itu terus-menerus walaupun sedikit, maka ketika dia dalam keadaan kondisi fisiknya sudah tidak bisa diajak normal lagi, maka Allah tetap memberikan pahala sebagaimana dia sehat. Itu apa ya itu ya, pahala yang lebih dari Allah untuk seorang hamba yang ketika itu hamba itu melaksanakan ibadah yang terus menerus walaupun sedikit, dan itulah yang dicintai oleh Allah. Contoh, ketika kita sehat di dalam melaksanakan sholat subuh kita tetap. Bahkan kita ini berusaha diniatkan bahwa sholat subuh itu ada qobliyah 2 rakaat. Maka ketika kita melaksanakan sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat, kita tidak pernah meninggalkannya. Terus dan terus dalam repot dan tidak repot pun. Terus menerus dia sudah niat. Pokoknya selama saya hidup, insya Allah saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh ini. Maka ketika dia suatu saat fisiknya itu diuji oleh Allah sakit, maka ketika sakit itu kan konsentrasi untuk sholat itu kurang-kurangnya itu tidak nyaman. Maka ketika dia itu, udah saya ini sholat subuhnya ini karena nggak kuat, udah saya ngambil yang wajibnya aja. Maka ketika dia dalam kondisi sakit dan dia tidak melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, Allah tetap memberikan pahala kepada dia. Sebagaimana dia melaksanakan amalan tersebut waktu dia sehat. Bagaimana, Dokter Dia? Ya, Ustazah. Nanya Ustazah, itu musafir itu batas waktunya berapa lama? Kalau sampai sebulan gitu, masa bisa disebut misalkan nengok anak, itu nungguin anak gitu? Tidak ada batasan, Dok, musafir itu. Apa meskipun 1 bulan apa ya dikosor gitu loh maksud saya? Iya. ya? Di Bulughul Maram, Dokter Dia. Iya. Bab tentang sholat safar, Dok. Bentar.
Tapi kan di rumahnya anak, misalkan nunggu anaknya, misalkan anaknya berangkat haji gitu ya, terus ditungguin kan sampai lama itu. Masa selama itu padahal di rumah yang tenang gitu, misalnya Ya, anaknya di Jakarta, ibunya di ya. Surabaya rumahnya. Masa selama itu dikosor terus gitu loh maksudnya. Saya balik tanya, Dokter Dian, jenengan ke Jakarta itu dalam rangka musafir atau mukim, Dok? Nungguin misalkan ini ada Ya, saudara gitu, nungguin anaknya waktu itu berangkat haji atau gimana kan lama itu. ya paham. Tapi posisi jenengan safar ataupun mukim? Safar, soalnya Udah, rumahnya dari safar itu Surabaya. hukum safar, Dok. Makanya ini saya bukannya ini dalilnya saya juga Oh, di Bulughul Maram. Monggo Dokter dia Bulughul Maram bab sholat safar, Dok. Musafir. Mana sholat safar di mana? Sholat musafir nih toh. Ya, sholat musafir. Nabi juga melarang untuk orang musafir, melarang untuk orang mukim. Yang mana ya, Ustazah? Ini 67. Sebentar, saya lihat dulu. Ini ada sehari semalam untuk 3 hari untuk orang musafir dan sehari semalam untuk orang mukim. Ini apa? Itu mengusap sepatu. Oh iya, sholat itu mulai mana sih? Mengusap dua kaki. Mulai dikosor, ada kata-kata kosor. Sholat kosor. Musafir dan sakit. Entar musafir dulu. Di nomor saya 459, biasanya selisih 2 itu ya, Dok. 2 nomor sama ini, sama drive. Berapa? Di tempat saya ini di mushaf 459. 459. Oh, nomor hadisnya ya, 459 ya. Nah, mungkin ada perbedaan 2 nomor dengan di monitor, Dok. Nah, itu musafir kan sakit ini ya. Ya. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ini. Ya. Ya. Ya, betul. Di situ 461. Selisih 2. Selisih 2. Saya 459. Monggo, siapa Dokter Dian? Dokter Dian. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah tinggal selama 19 hari dengan mengqashar sholat. Dalam sebuah lafaz di Mekah selama 19 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan di dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas disebutkan 17 hari. Dan di dalam riwayat lain milik Abu Daud dari Ibnu Abbas disebutkan 15 hari. Jadi sampai 19 hari boleh mengqashar seperti yang dilakukan Nabi gitu. 3 bulan juga boleh. Wih. Ya iya, kan posisinya safar. Tadi saya tanya, dokter di Jakarta ninggal nunggu keluarga yang berangkat haji. Saya tanya, mukim mata safar. Kan mukim itu pindah domisili kan? Nggak pindah, hanya nunggu. Padahal berarti safar. Tempatnya kan enak, nggak ada yang kesusu gitu loh. Ya, betul. Makanya disinilah bahwa hukum Islam itu tidak menggunakan akal. Ketika kita melaksanakan ibadah harus samina wa ata'na. Tauqifi istilahnya. Tapi kalau dilakukan sholat normal, itu gimana? Nggak boleh? Apa sebaiknya dikosor gitu? Tidak boleh. Jawabannya Dokter Dia di 456 di saya. Tinggal tambah 2, Dok. Sebelumnya, Dok.
Sebelumnya dari itu, 1, 2, 3 sebelumnya dokter dia. Dari Ini jawaban ini ya. Dari Ibnu Umar. ini kalau menyukai kalau keringanan diamalkan. Mana dok? Ini 458 ini. Gak kelihatan, belum di scroll. Ini. Masa ada ini? Bukan. Ini. Innallaha ta'ala yuhibbu antum. Allah menyukai kalau keringanannya diamalkan. Oh, atasnya ini yang terjemahannya saya lihatnya Arabnya. Ya, monggo baca silahkan. Oh. Betul, 458 ini. Saya lihatnya ke teks teksnya ya. Lihatnya tadi. Monggo silahkan baca. Dokter Dian, lanjut dibaca Dian. Ya. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kalau keringanannya diamalkan, sebagaimana dia tidak suka kalau perbuatan maksiat kepadanya dikerjakan. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban. Dan di dalam suatu riwayat disebutkan sebagaimana dia suka kalau dikerjakan perintah-perintahnya. Oh, saya kira kalau misalkan sudah di rumah dengan nyaman gitu, kalau dikerjakan kosor tuh kok kayak kelihatannya males gitu loh, Ustazah. Nah, itu menurut akal. Terus itu tadi kan katanya tadi kalau kosor itu nggak ada sholat rawatib. Nah, kalau misalkan dilakukan dalam keadaan normal, misal 4 rakaat itu kan ada sholat rawatib. Bagus mana? Tetap kosor apa saat normal gitu? Iya, mohon maaf dok. Tadi juga kan Rasulullah bersabda di yang barusan dibaca, sesungguhnya Allah itu yuhibbu menyukai, mencintai kalau rukhsahnya itu dilaksanakan. Nah, ironisnya kalau mafhum mukhalafahnya berarti kalau Allah memberikan sedekah kita tidak menerimanya, sombong amat. Ya enggak? Allah sudah memberikan, kok enggak diterima, enggak mau tak pemberian dari Allah. Paham, Dok? Iya. Jadi pikiran saya salah selama ini. Jadi kalau sudah sholat kosor nggak usah sholat sunnah rawatib lagi, Ustazah. Nggak perlu. Tadi kan di dalam hadis Riyadus Sholihin jelas sekali. Saya ulang baca. Apabila sakit seorang hamba atau dia safar, musafir, kemudian kutibalahu mislu makana ya malu. Diwajibkan baginya seperti apa yang dia amalkan waktu mukim. Dokter waktu di rumah biasanya rawatib kan, ya pada qobliyahnya ada badiahnya. Untuk sholat zuhur umpamanya. Begitu dokter di Jakarta, nah dokter mengambil yang di Bulbul Maram tadi, merasa Allah senang kepada orang yang mengambil rukhsahnya itu, berarti dokter melaksanakan sholatnya kan 2 rakaat untuk qosor zuhurnya umpama. Tapi kan dengan adanya di qosor zuhur tadi nggak perlu qobliyah ba'diyah, karena kalau sudah rutinitas dia melaksanakan qobliyah ba'diyah sama pahalanya, dia mendapatkan pula yang qobliyah ba'diyah. Dalil yang dibaca tadi di nomor 17 Riyadus Sholihin. Nih. Iya. Kalau dengan sholat duha sama tahajud dilakukan nggak apa-apa? Oh boleh, ya boleh. Oh. Nah kecuali Rasulullah suka tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Walaupun beliau berada di pemukiman, maksudnya walaupun beliau safar, ketika qobliyah subuh itu tidak pernah ditinggalkan. Nah itu aja dok kita ambil uswatun hasanahnya atau suri tauladan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kita ngambil qobliyah subuhnya aja, selain itu tidak perlu. Karena kalau rutinitas itu sudah dilaksanakan di waktu kita ada di rumah, maka ketika kita meninggalkan dalam keadaan safar,
sama kita pun sudah mendapatkan pahala itu. Bagaimana? Dokter Dia lagi di Jakarta ini, Dok? Enggak, Surabaya. Surabaya. Nanti kalau ke Jakarta Jadi- kosong enggak, Dok? Iya, jadi ini yang ke-17 ini berlaku untuk sholat qashar sama rawatib ya. Kecuali rawatib yang subuh ya. Kecuali subuh, betul. Tapi Qobliyah itu juga subuh. bagi orang yang istiqomah ya. Bagi orang Iya. yang terus-menerus Iya. dapat pahala walaupun dia tidak melakukannya. Karena ada sapar tadi. Tapi kalau umpamanya hanya gini, saya ini kalau sempat qobliyah, kalau tidak sempat enggak. Itu tidak berlaku bagi orang. Ya. Baik, kecuali kalau saya ke masjid ya. Kalau di Jakarta itu kan di apartemen masjidnya tinggal turun ke lantai bawah gitu, itu baru saya melakukan ada imamnya ya. Iya, ada imamnya, sempurna. Nggak boleh kosor kalau itu. Oke. Tapi kalau saya telat ke masjidnya, ya kosor aja ya. Oh, enggak. Tetap aja. masbuk ngambilnya. Dokter kan niatnya berjamaah. Umpamanya Isya. Loh, ini sudah atahiyat awal. Berarti dokter Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Kita mendapatkan imam lagi duduk atahiyat awal, sholat Isya, saya contohkan itu. Dokter masuk ke masjid itu langsung, dokter itu nggak boleh langsung ikut duduk, Allahu Akbar duduk, nggak boleh. Tetap takbiratul ihram itu dilakukan, Allahu Akbar. Setelah itu langsung dokter Dia duduk untuk mengikuti atahiyat awal imam. Nah nanti imam kan bangkit, kedua, ketiga, duduk lagi. Nah kita nggak usah salam, kita menyempurnakan 2 rakaat lagi yang ketinggalan. Siap. Jadi nggak boleh gini, mentang-mentang kita safar, begitu mendapatkan 2 rakaat Isya, ya udah dikosor aja, nggak bisa, nggak sah. Iya, gitu. Jadi harus masbuk di situ namanya kan, mengikuti kondisi imam lagi apa kita ikuti. Tetap pahala berjamaahnya dapat, langkahnya dapat pahala. Oke, siapa yang belum jelas mengenai ini? Us mau tanya, Us. Monggo, Dokter Ana. Gimana? Tuh seandainya kita lagi safar, kalau biasanya kita pakai entah sholat duha atau tahajud, kita nggak ngelakukan, itu kita dapat pahala nggak ya, Dok Us ya? Kalau itu rutin, insya Allah terikat oleh hadis 17 tadi. Kalau kita rutin. Ini coba mohon diulang lagi ya, terjemahannya yang nomor 17 barusan. Sambil dihayati. Monggo, Dokter Ana. Nomor 17 tadi. Oh, itu. Ke-17 dari Abu Musa al-Asy'ari pula, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hamba itu sakit atau bepergian, maka dicatatlah untuknya pahala ketaatan sebagaimana kalau ia mengerjakannya di waktu ia sedang berada di rumah sendiri dan dalam keadaan sakit. Ya, sakit ataupun dia musafir, kegiatan-kegiatan yang dia lakukan rutin terus. Dan dia diniatkan, dia mau rutin dalam melakukan itu. Termasuk puasa juga. Orang itu sudah melaksanakan puasanya itu rutin sekali hari Senin dan hari Kamis umpama. Begitu dia safar, saya ini nggak bisa melaksanakan puasa Senin Kamis. Maka tetap insya Allah dia akan mendapatkan pahala Senin Kamis. Itu Dok, berlaku untuk semua. Iya, matur suwun Ustaz. Monggo Dokter. Iya. Baik. 134 masih Dokter Dian ya? Satu lagi? Ini siapa ya tadi terakhir? Yang ke-18 ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda,
setiap perbuatan baik itu merupakan sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Itu setiap Gimana? perbuatan baik sedekah. Ya. Jadi yang dikatakan perbuatan baik ya apa saja, kita tinggal nanya aja. Kalau umpamanya kita bertindak seperti ini baik enggak? Oh, baik, berarti dapat pahala. Kita melakukan apa saja, oh ini baik, dapat pahala. Kita senyum kepada orang, baik enggak? Tinggal nanya aja, oh baik, berarti pahala. Itu aja dong. Itunya apa? Titik tolaknya di situ. Tolak ukurnya di situ. Gimana? Tolabul ilmi itu perbuatan baik, sedekah apa enggak ya? Sedekah itu berkaitan dengan orang lain. Iya, sedekah, kalimat sedekah di situ itu biasanya kan orang itu konotasi sedekah itu kan memberi rata-rata gitu kan, Dok. Nah, maka ketika kita membaca kalimat ini kulu ma'rufin sedekah, maka memberi itu bagian daripada sedekah. Bagian daripada berbuat baik. Ya. Mohon maaf, saya tanya sedikit. Ketika kita ke pasar untuk mempersiapkan makanan atau masakan untuk keluarga, baik nggak kita ke pasar belanja? Baik. Nah, berarti sedekah nilainya itu. Berarti ada pahala kita ke pasar. Ketika Ini kita nilai pahalanya ya Us ya, yang dimaksud sedekah ini nilai pahalanya ya. Ya, nilai pahalanya. Ya. Kemudian kalau kita di rumah ada sampah-sampah di lantai, kemudian kita sapu, udah gitu dipel, itu baik nggak? Perbuatan baik bukan? Baik. Nah, baik berarti pahala. Semua umum, kulu ma'rufin, semua perbuatan baik apapun, sodakotun itu nilainya sedekah. Ustazah, saya lagi mikir, datang ke acara reuni itu perbuatan baik. Masya Allah. Baik. Sampai seberapa baiknya gitu loh Ustazah. Ini Baik, kan sedekah ya. Kan? Cuman kita pikirkan lagi, apakah di situ itu ada unsur maksiat enggak gitu. Ya kalau umpamanya ada hal-hal yang unsurnya di situ ada maksiat, ya kita hindari, jangan sampai dilakukan. Kan kita sudah paham masalah itu. Ya. Ketemu mantan. Reuni kan biasanya ketemu mantan, nah itu kita hindari. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Monggo, apalagi yang belum jelas ditanyakan dulu. Iya, Ustazah, pengertian tadi ya, baik atau enggak itu seperti apa namanya? Mungkin apakah berkaitan dengan kebiasaan ya? Kalau di daerah Arab itu kan kalau yang belanja itu kan suami atau bapak-bapak laki ya, yang perempuan di rumah. Nah, kalau istri atau perempuan yang belanja malah dianggap tidak baik. Ini bagaimana Ustazah? Ya. Atau Karena suatu lingkungan, kalau kita berpedoman ke dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu benar. Karena perempuan itu adalah di rumah tempatnya. Dan rumah itu adalah lebih utama bagi perempuan. Kalau kita kembali ke situ. Tapi kalau umpamanya sekarang ini kan kebiasaan-kebiasaan itu yang dijalankan oleh suatu tempat mempengaruhi juga. Nah, cuman kita pikirnya apakah ada maksiat enggak ketika kita keluar. Tapi seumpamanya itu tidak ada maksiat, ya insya Allah ibadah juga. Ya, tapi ke pasaran jangan lama-lama, jangan lirik-lirik. Pokoknya kita apa yang perlu dibeli udah gitu selesai pulang. Gitu aja lah insya Allah. Iya, bahkan ada hadis atau apa mengatakan bahwa pasar itu adalah tempat banyak berkumpul
apa setan ya? Ya, Apa saya kurang pasti. Jadi kan menurut kebiasaan orang Arab berarti yang ke pasar itu laki-laki itu karena menghindari ini apa maksiat atau setan ya yang di pasar banyak di dalam godaannya. hadisnya, kalimatnya begini. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid dan tempat yang Allah benci adalah pasar. Kalau di masjid, insya Allah di situ kan baik-baik terus orangnya. Dan yang dilakukan, yang diucapkan pun baik-baik saja. Tapi begitu di pasar, di situ tempat kumpulnya sifat-sifat yang penipuan. Kadang-kadang timbang dikurangi. Kadang-kadang satu sama lain saling bersaing yang tidak benar, yang tidak beres. Kemudian di situ tempat apa namanya bersatunya laki-laki dan perempuan, dan lain-lain sebagainya di situ. Dan ada sesuatu yang menjadikan penipuan itu, maksudnya menzolimi itu, padahal harganya dari gulaannya 50.000, kemudian ada orang yang nawar 50.000 aja, oh dari sananya juga nggak dapat. Nah itu kan termasuk bohong juga. Jadi makanya tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Pasar yang mana? Mau swalayan ataupun tradisional. Oh, dua-duanya sama pasaran. Itu saya dengar ada juga doanya mau masuk pasar gitu ya Ustazah. Maka Supaya ketika terhindar makanannya ya kayak masuk kamar mandi. ada ketika kita mau masuk ke pasar ataupun ke tempat yang lain, penekanannya ke suatu tempat. Kalimat ke suatu tempat itu lebih umum, termasuk pasar, termasuk apa aja, termasuk tempat kerja kita. Kalimatnya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah hafal semuanya, bunda-bunda? Artinya Ustazah. A'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya, dari keburukan makhluknya. Cuman segitu. Maka ketika orang itu membaca doa tersebut, insya Allah dia akan terhindar dari keburukan itu, karena dia memperlindungkan dirinya untuk tidak diganggu dengan makhluk-makhluk yang buruk. Perlindungannya kepada Allah langsung. Insya Allah itu doanya. Hafal ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Monggo, kalau udah jelas, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut Dokter Dia. 135, Mbak Uria, monggo. Ke-19 dari Jabir radhiyallahu anhu pula katanya, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman, melainkan apa saja yang dapat dimakan dari hasil tanamannya itu. Maka itu adalah sebagai sedekah baginya. Dan apa saja yang tercuri daripadanya, itu pun sebagai sedekah baginya. Dan tidak pula dikurangi oleh seseorang lain, melainkan itu pun sebagai sedekah baginya. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, maka tidaklah seseorang muslim itu menanam sesuatu tanaman, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia atau binatang, ataupun burung, kecuali semuanya itu adalah sedekah baginya sampai hari kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain lagi disebutkan, tidaklah seorang muslim itu menanam sesuatu tanaman, tidak pula ia menanam sesuatu tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia atau oleh binatang ataupun oleh apa saja, melainkan itu adalah sebagai sedekah baginya.
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis semuanya itu dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Ya. Masih satu. Paham. Sedikit, nggak tahu ya, mungkin benar atau salah. Jadi kalau kita menanam sesuatu ada hasilnya itu bisa dinikmati apakah itu oleh manusia ataupun makhluk lain ciptaan Allah, semuanya itu dianggap sedekah. Sedekah kita yang menanam. Apakah seperti itu? Ya betul. Bahkan sedekahnya kita itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya selama pokoknya kita punya pohon mangga ataupun pohon apa saja, kok tiba-tiba kemarin ada itu pohon buahnya, kok sekarang hilang ya, ya relakan aja, itu sebuah sedekah bagi kita. Kemudian, berarti kalau gagal panen akibat wereng gitu, sedekah. Sedekah itu ya? Sedekah karena werengnya. Iya, ke werengnya itu, dimakan wereng tadi itu, betul itu sedekah. Kalau dia nyala, dirusak babi hutan lewat gitu, kalau dilewati babi hutan apa kayak gitu, itu kan jadi rusak gitu, enggak ya? Enggak kalau itu. Cuman ujian aja bagi si yang pemiliknya, bagi petaninya ujian. Loh kok seperti ini jadi rusak? Ya dia sabar, maka di situ dibetulkan lagi gimana caranya gitu. Menjengkelkan ke dalam hati, pemicunya dari mana aja. Menjengkelkan ke dalam hati, loh kok jadi seperti, atau dari angin juga kan bisa menjatuhkan pohon-pohon kalau padi itu diantaranya. Loh kok rusak? Maka dia itu, ya Allah gitu kan, apapun yang terjadi atas izin Allah, lalu subhanallah. Nah, terus dia berusaha untuk memilih-milih yang memang masih bisa diambil. Tapi di dalam hati dia menerima bahwa kejadian ini tidak mungkin kalau tanpa izin Allah. Maka di situ akan menjadi penggugur bagi dosanya. Itu Islam. Jadi apapun di dalam Islam itu, kejadian apapun, kebaikan apapun, sedikit apapun, pasti menjadi pahala semua. Karena kita udah terkurung di dalam masalah hal yang besar, yaitu Islam itulah yang menjadikan semuanya baik, yang menjadikan semuanya berpahala. Kalau di luar itu, di luar Islam, tidak ada sedikit pun kebaikan. Di sisi Allahnya, di sisi manusianya ya dibalas oleh Allah. Tapi di sisi Allah, orang selain Islam tidak akan menemukan kebaikan. Monggo, ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas, lanjut. Satu lagi, Mbak Uria. Ke-20 dari Jabir radhiyallahu anhu lagi katanya, Bani Salimah, salah satu kabilah kaum Ansar yang terkenal radhiyallahu anhum, bermaksud hendak berpindah tempat di dekat masjid. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW bersabda kepada Bani Salimah itu, sesungguhnya saja telah sampai berita kepadaku bahwa engkau semua ingin berpindah ke tempat di dekat masjid. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kita berkehendak sedemikian itu. Beliau SAW bersabda lagi, wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumahmu itu saja. Akan dicatatlah langkah-langkahmu itu pahala melangkahkan kaki dari rumah ke masjid itu pasti dicatat sebanyak yang dijalankan. Jadi tidak perlu berpindah ke dekat masjid, tetaplah di rumahmu itu saja. Akan dicatatlah langkah-langkahmu itu. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya dengan setiap langkah itu ada derajatnya sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan pula dengan pengertian yang semakna dengan di atas dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Jadi meskipun rumah dekat masjid kepingin beribadah dengan masjid dan rumah yang jauh, semuanya ada ininya sendiri-sendiri ya. Kalau di rumah dari jauh dari masjid mungkin pahalanya lebih-lebih karena ada usaha ke masjidnya itu.
Tapi beda dengan kondisi sekarang ya. Kenapa? Kenapa nggak berjamaah? Karena jauh ke masjid. Oh, Nah, ini Bani Salamah itu ada keinginan mendekati masjid Rasulullah supaya berjamaah terus karena beliau jauh. Maka setelah itu berita itu sampai kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah betul kamu ingin mendekat ke masjid, pindah rumah gitu ke dekat masjid? Ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, nggak perlu pindah, udah di situ aja karena langkah kamu dari rumahmu yang jauh itu menuju masjid diperhitungkan oleh Allah. Artinya satu langkah diangkat derajatmu, di hadis lain yang panjang satu langkah digugur dosa-dosa. Baik. Lanjut ya, Saudara. Lanjut. Ke-21, Mbak Indri, monggo. Mbak Indri. Aja. Dari Abu Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, katanya, ada seseorang yang saya tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh lagi dari 3 orang itu untuk pergi ke masjid. Orang tadi tidak pernah terluput oleh sholat jamaah. Kemudian kepadanya itu ditanyakan, atau saya sendiri bertanya kepadanya, alangkah baiknya jikalau engkau membeli seekor keledai yang dapat engkau naiki apabila pulang gelap gulita ataupun di waktu siang yang panas amat terik. Orang itu menjawab, saya tidak senang sekiranya rumahku itu ada di masjid. Sesungguhnya saya ingin sekali kalau perjalananku ke masjid itu dicatat sebagai pahala. Demikian juga pulangku jikalau saya pulang ke tempat keluargaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, Allah telah mengumpulkan untukmu semua yang kau kendaki itu, yakni keinginanmu untuk memperoleh pahala banyak itu dikabulkan oleh Allah. Paham ya, Dok? Nggih. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya bagimu adalah pahala apa yang telah engkau amalkan, yakni diperhitungkan menurut banyak sedikitnya langkah yang dijalani dari rumah ke masjid itu. Oke. Nah, di zaman Rasulullah itu nggak pernah orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Kalau sekarang ini bahkan kenapa nggak ke masjid? Oh, masjidnya di sini jauh. Itu kan alasan. Karena tidak terbiasa dan tidak dibiasakan. Dan jarang dianjurkan untuk biasa berjamaah. Begitulah. Baik. Lanjut ya, Saudara. Dari Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, ada 40 perkara setinggi-tingginya dalam derajatnya ialah memberikan manihah atau kambing. Tiada seorang pun yang mengerjakan salah satu perkara dari 40 perkara itu dengan mengharapkan dan mempercayai apa yang dijadikan oleh Tuhan, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Manihah ialah memberikan kambing betina pada orang lain agar diperah susunya. Katanya diberikan tadi, lalu dimakan, yaitu minum. Kemudian dikembalikan lagi kepada yang memilikinya. Apabila sudah habis susu yang ada di dalam teteknya, manihah itu dapat berupa kambing dan disebut manihatul kambing atau manihatul syishek. Oh. Paham ya, Dok? Ya, jadi kalau kita punya kambing terus ya misalnya kalau saya di kota ini, saya tinggal di kota, terus aku pengen punya kambing dirawatkan sama orang lain, kebetulan kambingnya perempuan, susunya diperah biar dipakai diminum oleh keluarga yang memelihara itu, ini ya maksudnya. Contohnya ini ya. Yang memelihara kambingnya itu dokter dia. Ketika kambingnya itu kan besar susunya itu, nah, maka disedekahkan kepada orang. Nih, ambil kambing saya bawa ke rumah sana, peres susunya.
Nah, udah dihabis persusunya, maka dikembalikanlah si kambing yang sudah kosong susunya kepada yang punya. Untuk solusinya sekarang bagaimana, Dok, kira-kira? Dokter dia nggak punya kambing, kan? Iya kan? Nggak punya, kan? Iya, nggak punya. Beli aja susu Ultramil. Yang enggak berapa liter gitu kan, kirimkan kepada orang, kan sama dengan ini. Itu segar, maksudnya langsung di terus itu segar gitu. Apakah harus susu, berupa susu, Us? Atau ada yang lain, misalkan kita gantinya bersedekah yang lain gitu, setara enggak ya? Masalahnya kan susu itu dari segi nutrisinya juga kan, Dok? Beda dengan Dok kan? Nah itu. Nah, kalau ini kan si kambingnya itu kan langsung segar gitu kan, susu segar gitu kan. Kalau sekarang itu mungkin gitu. Kalau orangnya yang meres dari apa? Dari tetenya si kambing itu, segernya, kemudian kentalnya, belum dicampur dengan air-air yang lainnya. Tapi kan kita tidak bisa menandingi itu karena kita tidak punya kambing. Solusinya saya pun ingin di dalam dimasukkan oleh Allah ke surga gitu kan. Udah saya sedekahnya tidak itu namanya mengkiaskan gitu. Baik. Iya. Lanjut ya, Ustazah. Ya, monggo lanjut, Dokter. Iya. Dokter Ana, bisa? Udah bisa baca? 139? Ya, 139, 23 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, takutlah pada siksa neraka itu, sekalipun dengan memberikan sedekah potongan kurma. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan lagi dari Adi bin Hatim, katanya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dari engkau semua melainkan akan diajak berbicara oleh Tuhannya, dan antara dia dengan Tuhannya tidak ada seorang tarjuman pun penyambung kata. Orang itu melihat ke sebelah kanannya, maka tidak ada yang dilihat olehnya kecuali amalan yang telah dilakukannya sebelum itu. Dari amalan yang baik, dan juga dia melihat ke sebelah kirinya, maka tidak ada pula yang dilihat olehnya kecuali amalan yang dilakukan sebelum itu. Dari amalan yang jelek, dia melihat pula antara kedua tangannya, maka tidak ada yang dilihatnya kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maka takutlah engkau semua pada siksa neraka, sekalipun dengan bersedekah potongan kurma. Kemudian barang siapa yang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik saja. Jadi sekecil apapun sedekah itu besar pahalanya ya, Us ya? Iya. Artinya bahwa bersedekah dengan apapun akan meredam dari siksa api neraka. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan bahwa hati-hatilah dengan api neraka dan hindarilah api neraka walaupun kamu dengan beramal hanya separuh kurma satu kemudian disedekahkan. Nah, itu pun akan menjadi dinding bagi orang tersebut untuk selamat dari neraka. Karena masalah nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita melihat ke kanan itu adalah perbuatan baik kita, maka ketika kita ke kiri itu adalah perbuatan jahat kita. Maka ketika kita melihat ke depan, disitulah neraka. Terus mau lari kemana? Di situ tidak ada juru bicara siapapun. Kita minta tolong jerit-jerit pada keluarga atau siapapun. Maka di situ adalah yang berperan untuk kita selamat hanya amalan kita.
Maka dari itu, hendaklah gemar di dalam bersedekah. Itu maknanya, Dok. Ya. Tadi sedekah yang paling baik itu, yang akan memasukkan dia ke dalam surga, susu kambing. Nah, bagaimana kalau umpamanya tidak susu? Ya, semuanya pun akan mendapatkan pahala. Monggo. Ya. Ma'rufin sodakoh. Waduh, ini yang jadi tim sukses atau juru kampanye itu lah bahaya ya, pekerjaan bahaya ya. Karena sering kepleset lidah jadi menjelek-jelekkan orang lain, lawan gitu ya. Betul, Dok. Sesungguhnya di dalam Ngeri surat ya. Al-Isra Tapi kan. banyak. Dalam surat Al-Isra sesungguhnya wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ucapkan apa yang kamu tidak ketahui. Dan kalau yang diketahuinya itu dusta, ya dusta semuanya. Akhirnya jelek. Iya, Dok. Itu. Jadi amalannya nanti terkumpul. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun. Setiap kamu adalah menjadi pemimpin dalam sebuah urusannya, maka akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Ini di hadapan Allah sendiri dia ditanya, tidak ada juru bicara mempertanggungjawabkan amalannya. Maka dari itu gemarlah kita bersedekah, karena dengan sedekah itu adalah peredam bagi dia dari api neraka. Monggo, Dokter Dia gimana? Ya. Ngeri ya. Baik. Lanjut. Satu lagi, Dokter Ana. Ya. Ke-24 dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu niscaya meridhoi pada seseorang hamba jikalau ia makan sesuatu makanan pagi ataupun sore, kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, ataupun meminum sesuatu minuman, kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Riwayat Muslim. Al-Aqta dengan dibacakan hamzahnya artinya makanan siang atau makan malam, makan siang atau makan malam. Artinya kita selalu bersyukur gitu ya Us ya. Bersyukur dengan memuji-muji Allah gitu ya Us ya. Ketika kita makan, hendaklah ucapkan basmalah. Maka kita sudah selesai makan, ucapkan alhamdulillah. Pun kita habis minum, nah, kan mau minum, bismillahirrahmanirrahim, setelah selesai minum, alhamdulillah. Kita pun kan habis makan, insya Allah ya sudah terbiasa habis makan, dan awal makannya bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu maka kita setelah selesai makan, alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah kepada orang yang melakukan itu dan ridho. Ketika dia makan itu ridho, rezekinya dimakan oleh dia itu, oleh manusia itu ridho Allah. Maka ketika Allah ridho akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Jadi walaupun dia itu makan dan makanannya itu makanan yang dihasilkan oleh kita sendiri, maka apa yang dimakan oleh kita itu adalah sedekah. Ada pahalanya. Paham ya, Dok? Iya. Saya sedikit ini. Makan itu baik. Ini baik. Makan itu baik. Makanya ketika kita umpamanya lapar, jangan nahan lapar. Kalau kita nanti akhirnya kan jadi sakit, itu nggak boleh. Maka ketika lapar, hendaklah kita makan, maka apapun yang kita makan tadi diawali basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah, kemudian apapun yang kita makan itu adalah sedekah. Jadi kita dapat pahala dari makan yang kita makan. Walaupun yang bayar, kalau makan di luar yang bayar kita sendiri, itu sedekah bagi diri kita. Monggo. Satu lagi, Dokter Ana, ke-25 ini. 25 dari Abu Musa radhiyallahu anhu
dari Nabi SAW sabdanya, setiap orang Islam itu harus bersedekah. Abu Musa bertanya, tahukah Tuhan bagaimanakah jikalau ia tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan? Dia menjawab, kalau tidak ada, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya. Kemudian ia dapat memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri. Kemudian bersedekah. Dia bertanya lagi, tahukah Tuhan bagaimanakah jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian? Dia menjawab, hendaklah ia memberikan pertolongan kepada orang yang menghajatkan bantuan. Ia bertanya lagi, tahukah Tuhan bagaimanakah jikalau ia tidak dapat berbuat demikian? Dia menjawab, hendaklah ia memerintah dengan kebaikan atau kebagusan. Dan ia bertanya lagi, tahukah Tuhan bagaimanakah jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian? Dia menjawab, hendaklah ia menahan diri dari berbuat kejahatan. Maka yang demikian itu pun sebagai sedekah yang diberikan olehnya. Muttafaq alaih. Paham dong? Ya, insya Allah. Jadi kalau nggak bisa memberi, ya dia harus bekerja dulu, uangnya disedekahkan. Kalau yang nggak bisa, ya dia Menolong orang. menolong orang. Iya. Kalau nggak bisa, ya jangan berbuat jahat, gitu ya Usia. Intinya itu. Jadi diusahakan kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Jangan minta-minta. Kemampuan kita mampunya apa di dalam hal kerjaan, maka laksanakanlah. Dari situ kita punya penghasilan, maka dari hasil uang yang tadi kita usahakan itu, maka bisa bersedekah. Maka ketika kita makan, itu pun sedekah untuk kita. Apalagi kita ngasih kepada orang lain. Bagaimana ya Rasulullah kalau itu pokoknya tidak mampu? Nah, kalau tidak mampu, berarti kamu menolong. Ada orang yang kesusahan, maksudnya ya ngangkat apa. Orang memerlukan bantuan tenaga kamu, silahkan. Maka itu pun termasuk sedekah. Tapi bagaimana kalau itu tidak mampu juga? Ya? Maka hendaklah kamu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu nggak boleh begitu loh ya. Kamu itu dilarang. Nah, ini sudah waktunya azan loh ya. Sholat. Nah, itu termasuk memerintah kepada kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kalau umpamanya itu pun tidak mampu menahan diri supaya kamu tidak melakukan keburukan. Maka ketika kita menahan diri untuk tidak melaksanakan keburukan, itu pun sedekah. Menahan gibah itu adalah sedekah. Menahan tidak mencaci maki orang lain itu sedekah. Sebenarnya banyak sekali untuk cara bersedekah ya Usia. Ya, betul. Tidak hasud. Gitu. Nggak usah ya. Itu sedekah. Kok nggak usah bergibah. Dokter Diah bagaimana dok? Ya siap Ustazah. Ya insya Allah. Sampai sini ya dok? Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah untuk memperbaiki amalan-amalan kita, dan semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita untuk selalu kita beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Lahir batin. Ya, makasih ya Mbak Susi. Dah. Langsung tak tutup ya. Iya.